Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Indah Nasusia, NIM 4134220039. Saya dari jurusan Matematika, Program Studi Statistika kelas A. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Materi ini saya dapatkan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian ketuhanan. Nah, pengertian ketuhanan ini berasal dari kata ilah yang diterjemahkan artinya yaitu Tuhan. Dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Nah, contoh ayat itu menunjukkan bahwa perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak, nafsu, atau keinginan pribadi maupun benda nyata. Contohnya Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal dengan kata lain mufrad atau ilahun, sedangkan ada dalam bentuk ganda yang bahasa lainnya yaitu mutsanna ilahaini, dan dalam bentuk banyak atau kata lainnya yaitu jama' alihantun. Nah, dalam ajaran Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tiada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah. Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu perkembangan manusia tentang Tuhan. Nah, dalam proses perkembangan pemikiran manusia dikenal suatu teori evolusionisme, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana yang kelamaan meningkat menjadi sempurna. Proses perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme muncul berbagai paham kepercayaan. Adapun paham kepercayaan manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dinamisme, yang kedua animisme, yang ketiga politisme, dan yang terakhir monoteisme. Adapun penjelasan dari dinamisme yaitu menurut paham ini bahwa manusia sejak zaman primitif telah percaya dan mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Benda dianggap sebagai pusat kekuatan yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia, baik secara positif maupun secara negatif. Kita lanjut, yang kedua ada animisme, yaitu masyarakat primitif beranggapan bahwa setiap benda yang dianggap baik mempunyai roh, dan roh itu memiliki kekuatan yang bisa berperan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, roh bagi masyarakat primitif dipercayai sebagai sesuatu yang masih aktif beserta kehidupan manusia. Yang ketiga ada politisme. Dalam kebudayaan yang serba dewa ini atau politisme, semua gerak-gerik manusia dalam hidupnya ditentukan oleh dewa-dewa. Perkembangan pikiran manusia dapat membawa mereka kepada suatu kepercayaan bahwa dalam hidup ini memang ada yang mengatur sesuai dengan bidangnya. Dan yang terakhir monoteisme. Dalam penyelidikan didapat bukti bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat adalah monoteisme yang berasal dari ajaran wahyu Tuhan. Konsep inilah yang kemudian menjadi konsep ketuhanan dalam Islam yang dikenal dengan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Nah, pemikiran umat Islam tentang Tuhan melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran ini, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid ialah la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Nah, keesaan Allah itu terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, keesaan Allah dalam zatnya. Kemahaesaan Allah dalam zatnya dapat dirumuskan dengan kata-kata bahwa zat Allah tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Yang kedua ada keesaan Allah dalam sifat-sifatnya.
Kemahaesaan Allah dalam sifat-sifatnya mempunyai arti bahwa sifat-sifat Allah penuh kesempurnaan dan keutamaan, tidak ada yang menyamainya. Yang ketiga ada keesaan Allah dalam berkehendak. Keesaan Allah dalam berkehendak berlaku untuk seluruh alam semesta, termasuk masyarakat manusia di dalamnya. Yang keempat, keesaan Allah dalam penciptanya. Kita meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, selanjutnya itu secara garis besar ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Sebab timbulnya aliran tersebut adalah karena adanya perbedaan metodologi dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ketiga corak pemikiran itu telah mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan dalam Islam. Nah, ketiga corak tersebut melahirkan aliran-aliran. Yang pertama ada Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini hasil dari paham Mu'tazilah yang bercorak rasional, ialah muncul abad kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan akhirnya menurun dengan kalahnya mereka dalam perselisihan dengan kaum Islam ortodoks. Nah, Mu'tazilah lahir sebagai pecahan dari kelompok Qadariyah, sedangkan Qadariyah adalah pecahan dari Khawarij. Yang kedua ada Qadariyah, berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir atau mukmin, dan hal itu yang menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga ada Jabariyah, pecahan dari Murji'ah, berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Semua tingkah laku manusia itu ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Sedangkan yang terakhir ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, berada di antara Qadariyah dan Jabariyah, semua aliran itu mewarnai kehidupan pemikiran ketuhanan dalam kalangan umat Islam periode masa lalu. Selanjutnya, pada prinsipnya aliran-aliran tersebut aliran-aliran tersebut tadi tidak bertentangan dengan ajaran dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam yang memilih aliran mana saja di antara aliran-aliran tersebut sebagai teologi yang akan dianutnya tidak menyebabkan ia keluar dari Islam. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan tidak dapat dipisahkan dan pada hakikatnya keduanya saling memerlukan. Artinya keimanan diperlukan manusia agar dapat meraih ketakwaan, karena setiap perbuatan atau amalan baik akan diterima oleh Allah tanpa didasari oleh iman. Adapun pengertian dari keimanan, kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu amina yukminu imanan, yang secara etimologi berarti yakin atau percaya. Pengertian ini menunjukkan bahwa iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan. Adapun kesempurnaan iman serta intinya sebagai telah ditata baik dalam kehidupan beragama dan kemudian menjadi pokok-pokok utama ketauhidan Islam, yakni dikenal dengan akidah. Adapun akidah itu dibentuk dalam 6 perkara yang menjadi asas keimanan dan dikenal dengan rukun iman. Pasti teman-teman sudah tidak asing mendengar dengan rukun iman, dan kita sudah ketahui bersama rukun iman itu terdiri dari 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang berarti meyakini kepada Allah yang Maha Esa merupakan titik pusat keimanan, karena setiap aktivitas seorang muslim senantiasa dipertautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua iman kepada Nabi dan Rasul. Walaupun manusia yang hidup sekarang ini jauh dari kehidupan para Nabi dan Rasul, namun kita harus yakin dan percaya bahwa Nabi atau Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib, tidak dapat dilihat dan diraba oleh panca indera. Namun, atas izin Allah, malaikat dapat menjalankan pada setiap orang yang dikehendakinya. Yang keempat, ada iman kepada kitab-kitab suci. Iman kepada kitab-kitab suci Allah dalam Islam merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan iman kepada Allah. Dan yang kelima, ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir merupakan perkara yang gaib dan mengalami proses perjalanan waktu yang cukup panjang, entah kapan akan tiba hari itu. Namun setiap muslim harus beriman kepada Allah bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Dan yang terakhir itu ada iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketentuan mengenai sesuatu atau ketetapan tentang sesuatu, sedangkan qadar adalah ukuran sesuatu menurut hukum tertentu. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke pengertian takwa. Kata takwa berasal dari waka, yaki, wikayah yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Takwa dapat diartikan memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Nah, dapat dipahami bahwa takwa itu adalah hasil dari ibadah kepada Allah karena tidak mungkin ada takwa tanpa ada amal ibadah. Semua bentuk ketakwaan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan bagian dan kesempurnaan iman seseorang. Oleh karenanya, seorang baru dinyatakan beriman dan takwa apabila telah mempunyai keyakinan yang mantap dalam hatinya, kemudian mengucapkan kalimat tauhid, kemudian diikuti dengan mengamalkan semua perintah dan meninggalkan segala larangannya. Baik, mungkin cukup sampai di situ materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.